Bab 371, Kekuatan Maron. Melihat pemandangan ini, Gemi dan Lucy yang berada lebih dekat, mengubah ekspresi mereka secara drastis. Lucy, khususnya, sangat ketakutan hingga dia berteriak. Setelah Fang Yu menghilang dari tanah, keadaan di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Surti berdiri dari tanah dan meletakkan tangan kanannya di dadanya. Setelah pertarungan tadi, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, terutama di dadanya, yang sangat sakit. Dia tahu tulang dadanya patah. Fang Yu ini memang bukan seorang prajurit biasa. Tidak heran raja secara khusus menginginkannya menjadi bawahannya. Surti berpikir dalam hati dengan tatapan terkejut di matanya. Tetapi ketika dia melihat lubang di tanah di depannya, Surti menunjukkan senyuman dingin dan menyeramkan di wajahnya. Jadi bagaimana jika Anda kuat? Tidak mungkin siapapun yang menjadi incaran Raja Abadi bisa lolos. Apa yang terjadi pada Fang Yu? Pada saat ini, sebuah suara yang lembut dan naif muncul. Gemi melangkah maju, wajahnya tegang, menatap Surti. Dia mengepalkan tangannya erat-erat untuk menekan rasa takut di hatinya. Fang Yu telah menyelamatkannya sebelumnya, dan hari ini dia mengajaknya makan dan membeli pakaian. Di hati Gemi, Fang Yu telah menjadi orang kedua setelah kakak perempuan sekaligus gurunya. Jadi, meskipun dia sangat ketakutan, Gemi tetap berdiri. Melihat Gemi berjalan keluar, wajah Lucy kehilangan warna. Jelas sekali bahwa Surti bukanlah orang baik. Dia tidak akan membiarkan Gemi pergi hanya karena dia masih anak-anak. Tetapi rasa takut membuat Lucy tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Pada saat ini, Surti yang mendengar suara Gemi, berbalik dan menatap Gemi. Mata ketiga di dahinya berputar dengan liar. Seorang majikan di usia muda, kau benar-benar beruntung memiliki bawahan lain. Surti menyeringai dan berjalan menuju Gemi. Gemi, lari! Lucy tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Gemi tidak mundur selangkah pun. Dia menatap Surti yang mendekat dengan tatapan tegas dan hendak melepaskan energi sejatinya. Wus! Pada saat itu, suara hembusan angin terdengar di belakangnya. Sesosok tubuh melesat cepat di udara dan mendarat di depan Gemi, menghalangi jalan Surti. Pria ini tinggi dan kuat. Dia adalah Maron yang telah menyaksikan pertempuran dari belakang. Maron menatap Surti di depannya, alisnya berkerut dan ekspresinya garang. Sudah cukup buruk bahwa dia membunuh orang-orang di kota secara terbuka, tetapi dia bahkan tidak membiarkan gadis-gadis kecil pergi. Dia benar-benar pemberani, Maron berkata dengan dingin. Surti menatap Maron, masih tersenyum cerah, dan berkata, aku sangat beruntung hari ini. Selalu ada prajurit bodoh seperti itu yang datang ke pintuku. Saat dia berbicara, aura dingin terpancar dari tubuh Surti. Maron mendengus dingin dan mundur selangkah. Gemi berdiri di sana dengan linglung, menatap pria kekar di depannya. Lucy terkejut. Maron datang dan mereka diselamatkan. Saudari Lucy, kita perlu mundur sedikit untuk menghindari terluka karena kesalahan. Sebuah suara dingin terdengar di sampingnya. Lucy sangat familiar dengan suara ini, itu adalah suara Nita. Setelah suara itu muncul, Lucy merasakan tubuhnya menjadi ringan. Suatu kekuatan lembut muncul di bawah tubuhnya, menyebabkan dia melayang dan perlahan terbang mundur. Lucy dapat melihat bahwa Gemi juga sama, terbungkus dalam bola cahaya biru muda, terbang ke sisinya. Setelah beberapa saat, Lucy mendarat dengan lembut di tanah dan hampir tidak bisa berdiri diam. Kakak Lucy, kamu baik-baik saja? Nita menatap Lucy dan bertanya dengan lembut. Lucy menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Nita, terima kasih atas bantuanmu. Tidak apa-apa, Nita berkata dengan tenang. Gemi terjatuh ke tanah, tetapi matanya masih terfokus ke depan. Pada saat ini, Maron meraung marah, dan semburan cahaya putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Surti menempelkan kedua tangannya dan melantunkan beberapa mantra. Bas! Tombak hitam pekat mengembun di udara di depannya. Surti memegang tombak dan bergegas menuju Maron. Nita, saudaraku, bukankah lebih baik bagi kita untuk meminta bala bantuan? Wajah Lucy tampak tidak senang dan matanya khawatir. Sekarang Fang Yu telah menghilang dan hidup atau matinya tidak pasti, dan Maron terus bertarung dengan Surti yang mengerikan. Situasinya tidak optimis. Nita melirik Lucy dan berkata lembut, Kakak Lucy, adikku mungkin jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Boom! Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara keras di kejauhan, dan tanah serta batu berterbangan di mana-mana. Surti memegang tombak di tangannya dan menyerang Maron dengan panik. Mata Maron bersinar putih, dan dua bola energi merah muda mengembun di tinjunya. Dia menggunakan tinjunya untuk melawan tombak di tangan Surti. Tombak tajam itu menyentuh tinju Maron yang ditingkatkan energinya, menyebabkan serangkaian suara teredam di udara. Maron pandai menyerang dan bertahan, Surti sama sekali tidak bisa menyakitinya. Tetapi pada saat yang sama, karena Surti dapat memprediksi setiap serangan Maron, Maron tidak mungkin bisa melukai Surti. Dor, dor, dor. Kedua pria itu bertarung dari darat hingga udara, dan posisi bertarung terus berubah, tetapi tetap tidak ada pemenang. Mata Maron bersinar terang dengan cahaya putih, dan dia penuh dengan semangat juang.
Sejak kembali ke keluarga Ye, dia jarang bertarung seperti malam ini. Dia merasa hebat sekarang. Namun, Surti yang sedang bertarung dengan Maron merasakan tekanan yang meningkat. Meskipun lawan di depannya jauh lebih lemah daripada Fang Yu tadi dalam hal kekuatan fisik dan kecepatan serangan. Tapi Maron cukup sulit untuk dihadapi. Selama pertarungan, jelas terasa bahwa efektivitas tempur Maron meningkat. Ketika prajurit biasa menyerang dengan sekuat tenaga, kekuatan fisik mereka akan terkuras perlahan-lahan, menyebabkan efektivitas tempur mereka pun menurun secara bertahap. Tapi Maron sebaliknya. Semakin lama mereka bertarung, semakin kuat dia jadinya. Surti perlahan-lahan merasa sedikit lelah. Dia terluka parah saat bertarung dengan Fang Yu. Saat ini, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya dan tidak dapat mengalahkan Maron di depannya. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan akan dirobohkan oleh Maron. Kita tidak bisa terus bertempur seperti ini. Orang-orang yang diinginkan raja sudah dihabisi, dan kita harus mengungsi dari sini sekarang. Sementara Surti menghadapi serangan Maron, mata ketiga di dahinya mulai bergerak cepat. Dia mulai meramalkan cara melarikan diri. Dia ingin tahu cara melarikan diri mana yang tercepat dan paling efisien. Tak lama kemudian, mata kenabiannya melihat cara terbaik untuk melarikan diri. Boom! Tombak di tangan Surti berubah menjadi bola energi sejati yang sangat kuat dan melesat maju. Maron menyilangkan lengannya di depan tubuhnya untuk menghalangi serangan itu. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu mendorong Maron dan Surti ke dua arah masing-masing. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di tangan Surti, dan sebuah jimat muncul. Dia memegang jimat itu dan membuat gerakan tangan. Menabrak. Fu diterbakar seketika, dan kabut hitam pekat muncul di saat yang bersamaan. Sosok Surti sepenuhnya tenggelam dalam kabut hitam. Mau kabur? Maron mendarat di tanah, menendang kakinya ke belakang, dan tiba-tiba melompat, menyerbu ke arah kabut hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Swoosh! Sebelum Maron hendak mencapai kabut hitam itu tiba-tiba menyusut dari besar menjadi kecil, berubah menjadi bola hitam seukuran kepalan tangan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Surti juga menghilang pada saat yang sama. Keadaan sekitar kembali sunyi lagi. Maron berdiri di sana, melihat sekeliling, dan memastikan bahwa Surti telah pergi. Dia meninju udara di depannya karena jengkel. Boom! Kekuatan tinju itu meledak, dan terdengar suara teredam di udara. Aura di tubuh Maron berangsur-angsur mereda, dan cahaya di matanya juga meredup. Dia menoleh dan menatap Nita di kejauhan dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Nita mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit. Nafas Surti telah menghilang sepenuhnya. Dia berhasil melarikan diri dan tidak dapat dilacak. Setelah debu mereda, jantung Gemi mulai berdetak kencang. Surti lolos, bagaimana dengan Fang Yu? Wajahnya pucat, lalu dia mengangkat kepalanya, menatap Nita, dan berkata, Fang Yu hilang. Bisakah kamu membantuku menemukan Fang Yu? Nita menatap Gemi dengan tatapan rumit di matanya. Dia tidak dapat membantu Gemi menemukan Fang Yu karena dia tidak tahu kemana Fang Yu pergi. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Fang Yu tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Tuan Fang ditarik ke bawah tanah oleh sepasang tangan pucat. Pada saat ini, Lucy di samping berkata dengan suara gemetar. Tangan pucat, terjulur dari tanah, Nita bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri, kata Lucy dengan rasa takut yang masih tersisa. Wajah Nita menjadi serius saat dia mulai berpikir. Maron kembali ke depan, menatap Lucy, dan bertanya dengan khawatir, Nita, kamu baik-baik saja? Lucy menggigit bibir merahnya dan berkata, aku baik-baik saja, tapi Tuan Fang sudah pergi. Bab 372, Lawan Cakar Iblis. Ekspresi Maron membeku. Nita melirik Maron dan berkata, aku akan pergi memeriksa lubang tempat Fang Yu menghilang. Setelah mengatakan itu, Nita berjalan maju ke tempat Fang Yu diseret ke bawah tanah. Ada lubang gelap di sini. Menatap pintu masuk gua, yang terlihat hanya kegelapan. Maron mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke dalam gua. Batu itu lenyap begitu saja ke dalam gua gelap tanpa suara apapun. Pintu masuk gua ini sangat dalam. Aku tidak tahu di mana letaknya, kata Maron. Nita tidak mengatakan apa-apa, menutup mata indahnya, dan melafalkan beberapa mantra. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi, dengan cahaya biru muda di matanya. Teknik jantung es. Setelah berlatih teknik jantung es, Nita melihat ke pintu masuk gua lagi. Tetap tidak ditemukan apapun. Kesadaran spiritualnya hanya dapat menyebar hingga sekitar 100 meter di bawah tanah. Semakin dalam, yang dapat dilihatnya hanyalah kehampaan. Nita, kamu sudah menggunakan teknik jantung es sekali hari ini. Kamu tidak bisa menggunakannya lagi. Hentikan sekarang juga, kata Maron sambil mengerutkan kening. Tidak apa-apa, aku akan mendeteksinya lagi. Nita menjawab dengan lembut dan melihat sekeliling. Dia ingin melihat apakah Surti telah meninggalkan petunjuk apapun. Maron menatap Nita dengan gugup, dan terus bergumam, hentikan, ini tidak bisa digunakan lagi.
Setelah beberapa saat, Nita akhirnya menutup matanya dan berhenti berlatih teknik jantung es. Lucy berdiri di samping dan bertanya dengan gugup, Nita, apakah kamu menemukan sesuatu? Nita tampak serius, menggelengkan kepalanya, dan berkata, pintu masuk gua ini setidaknya beberapa ratus meter dalamnya. Atau bahkan lebih dalam. Tidak peduli apakah aku menggunakan indera spiritualku atau teknik jantung es, aku tidak dapat melacaknya. Mendengar kata-kata Nita, hati Lucy hancur total. Meskipun aku tidak melihat kematian Fang Yu dengan mataku sendiri, bagaimana manusia normal bisa bertahan hidup ketika ia terseret begitu dalam ke dalam bumi? Jika aku melompat ke lubang ini, bisakah aku menemukan Fang Yu? Pada saat ini, Gemi bertanya. Dia berdiri di depan gua yang gelap, bersemangat untuk mencoba. Tidak, Lucy segera meraih tangan Gemi, takut dia akan melangkah maju. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kita harus menghubungi asosiasi bela diri untuk meminta bantuan. Kata Nita. Maron melirik Lucy, tanpa menggerakkan mulutnya, dan menggunakan energi sejatinya untuk mengirimkan suaranya kepada Nita, bertanya, Nita, apakah kamu benar-benar berpikir Fang Yu masih hidup? Kuharap dia masih hidup. Nita menjawab tanpa ekspresi, dia harus mengerti bahwa jika Fang Yu benar-benar menguasai kekuatan naga. Demi aku, demi keluarga Ye kita. Oh, aku seharusnya menolongnya lebih awal. Dia tidak akan berakhir dalam situasi ini sekarang. Maron mengetuk dahinya dan berkata dengan kesal. Jauh di bawah tanah. Kaki Fang Yu dicengkeram erat oleh sepasang tangan dan diseret dalam-dalam ke tanah. Dia tidak melawan karena dia ingin tahu kemana pihak lain akan menyeretnya. Dari kata-kata Surti sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa Surti termasuk dalam organisasi tertentu, dan pemimpin organisasi ini disebut raja tertinggi olehnya. Apa tujuan raja ini meminta Surti untuk menggoda para prajurit agar meminum pil yang berisi serangga beracun? Selain itu, apa yang disebut mata ramalan di dahi Surti juga membangkitkan minat besar Fang Yu. Fang Yu merasa sedikit gembira saat teringat bayangan hitam besar yang dilihatnya 2 hari lalu saat dia menjelajahi bawah tanah dengan indera spiritualnya. Pihak lainnya tampaknya sangat kuat. Jika saja dia bisa bertemu dengannya, Fang Yu dengan senang hati akan bertarung dengannya, berusaha membuatnya berkeringat, bahkan berdarah. Tepat saat Fang Yu masuk lebih dalam ke bawah tanah dengan kecepatan yang sangat cepat, ke gua terdalam di bawah tanah. Gua itu sangat gelap. Di bagian terdalam gua, ada bayangan hitam besar yang melingkar. Cakar setan, kendalikan dulu orang ini, buat dia kehilangan kemampuan berpikir sepenuhnya, baru bawa dia kepadaku. Oke. Boom. Fang Yu merasakan kakinya mengendur, lalu dia memasuki suatu tempat yang tidak dikenalnya. Ada dinding batu hitam pekat di hadapanku, tanpa jejak cahaya sedikit pun, dan tampak seperti sarang. Fang Yu menduga saat ini dia berada setidaknya 2 atau 3.000 meter di bawah tanah. Lingkungan sekitarnya sangat tenang. Fang Yu hanya bisa mendengar napasnya sendiri. Apa maksudmu membawaku ke sini? Di mana cakar-cakar itu? Di mana raja tertinggi? Kata Fang Yu sambil melihat sekeliling. Meskipun penglihatannya bagus, dalam situasi ini dia tidak dapat melihat apapun tanpa menggunakan sihir. Apakah kau ingin mencekikku sampai mati di sini? Kau membuat perhitungan yang salah. Fang Yu melanjutkan. Di ruang yang gelap dan sesak ini, kata-kata Fang Yu langsung bergema kuat. Jika tidak ada yang keluar, aku akan pergi, kata Fang Yu, dan hendak berbalik. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan di depannya. Tepatnya, ada 16 lampu terang, dengan 2 lampu membentuk satu baris. Jelas sekali, ini adalah cahaya yang berasal dari pupil 8 makhluk sejenis. Yah, tampaknya raja kita masih cukup berhati-hati. Aku sangat senang tanpa alasan. Fang Yu berbalik. Pada saat ini, suara napas dapat terdengar di seluruh sarang. Suara napas ini cukup menakutkan. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, dan bola cahaya putih mengembun di jari telunjuknya, langsung menerangi seluruh sarang. Visi Fang Yu segera menjadi jelas. Tidak seperti yang dia duga, yang ada di depannya bukanlah 8 makhluk, melainkan hanya 4. Terlebih lagi, Fang Yu sangat akrab dengan keempat makhluk ini. Itulah yang disebut binatang suci dari kultus Wushen yang dia temui di lembah abadi yang runtuh. Tubuh bagian depannya adalah serigala, dan tubuh bagian belakangnya adalah ular piton. Ular piton serigala. Namun, keempat monster yang mengelilingi Fang Yu saat ini jauh lebih kecil daripada yang ada di lembah abadi yang jatuh, mungkin kurang dari setengah ukurannya. Saat lampu di tangan Fang Yu menyala, 4 serigala piton raksasa bergegas mendekat. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu kali ini. Fang Yu menunjukkan senyum dingin di wajahnya, dan energi kemasan terpancar dari tubuhnya. Serigala piton raksasa berkaki 4, 2 diantaranya menggunakan kepala serigala untuk menyerang Fang Yu. 2 lainnya menggunakan tubuh ular piton mereka, merentangkan tubuh mereka dalam jarak yang jauh, dan mengayunkannya ke arah Fang Yu. Aura Fang Yu meledak, tubuhnya bergerak secepat kilat, dan dia dengan mudah menghindari serangan keempat serigala piton raksasa. Dalam sekejap,
ia melesat ke kepala salah satu serigala piton raksasa, mengangkat kaki kanannya, dan melangkah turun. Boom! Seluruh kepala serigala langsung dihancurkan oleh Fang Yu. Mengaum. Kepala ular piton di bagian belakang membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan marah. Tubuh ular pitonnya bangkit dan berbalik untuk menggigit Fang Yu dengan ganas. Fang Yu berdiri di udara, menghadapi kepala ular piton yang mendekat, tangan kanannya bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia meninju. Boom! Sebelum kepala ular piton itu menyentuh Fang Yu, ia langsung diledakkan oleh kekuatan tinju yang dahsyat. Hanya dalam 2 atau 3 detik, Fang Yu membunuh salah satu serigala piton raksasa. Kemudian, Fang Yu berdiri lagi. Boom! 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 Ledakan suara meletus di sarang itu, dan dinding-dinding batu di sekelilingnya bergetar hebat. Setelah belasan detik, semua suara menghilang dan segalanya kembali sunyi. Keempat serigala piton raksasa dibunuh oleh Fang Yu. Tubuh mereka jatuh ke tanah, dengan kepala depan dan belakang mereka hancur. Oh, membosankan. Fang Yu menghela napas dan berkata. Bagian terdalam bumi. Raja, orang ini. Apapun yang terjadi, orang ini harus tetap tinggal. Jika dia tidak mau menjadi salah satu dari kita, biarkan dia menjadi mayat dan biarkan aku melahapnya. Raja Abadi tampak sedikit marah dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, cakar iblis tidak berani berkata lebih banyak lagi. Fang Yu berdiri di tanah sarang dan menatap kakinya. Jika sekarang dia benar-benar melepaskan indera spiritualnya, bisakah dia menangkap bayangan hitam besar itu lagi? Ketika memikirkan ini, Fang Yu telah sepenuhnya melepaskan indera spiritualnya, yang menyusup ke dalam tanah. Kesadaran spiritual menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, kesadaran itu menembus hampir 1000 meter di bawah permukaan. Tetapi Fang Yu saat itu hanya bisa melihat kegelapan, dan yang dapat dilihatnya hanyalah tanah. Targetnya terlalu besar, kedalamannya bisa mencapai puluhan ribu meter di bawah tanah, dan lebarnya sulit diperkirakan. Saat kesadaran spiritualnya menyebar dengan cepat, Fang Yu segera menyadari hal ini. Tepat saat dia hendak menarik kembali kesadarannya, sepasang tangan pucat muncul dari tanah dan menggenggam erat kaki Fang Yu. Lagi, Fang Yu sedikit mengernyit. Pada saat ini, 2 tangan serupa terentang dari dinding batu di kedua sisi. Kedua tangan itu terulur hingga meraih lengan Fang Yu. Dengan cara ini, semua anggota tubuh Fang Yu terkendali. Kemudian, sebuah tangan terjulur keluar dari tanah lagi, bangkit ke atas, meraih leher Fang Yu, dan mencekik leher Fang Yu. Bab 373, Kaulah yang aku cari. Kekuatan yang terkandung dalam kelima tangan ini sangat kuat. Mereka mencengkeram anggota tubuh Fang Yu seperti rantai yang paling kuat. Fang Yu berusaha menggerakkan anggota tubuhnya, tetapi dipegang erat oleh keempat tangannya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Itu kekuatan yang cukup bagus, kata Fang Yu. Bergabunglah dengan kami, atau mati dengan menyakitkan dan jadilah santapan kami. Pilihlah jalanmu. Pada saat ini, suara agak serak terdengar di sarang. Kau terus memintaku untuk bergabung denganmu tanpa memberitahukan identitasmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Fang Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Bergabunglah saja dengan kami dan Anda akan tahu segalanya. Baiklah, kalau begitu bagaimana aku bisa bergabung dengan mereka? Makan serangga? Tanya Fang Yu. Ya. Begitu pihak lain selesai berbicara, sebuah lubang hitam kecil muncul di telapak tangan yang menjepit leher Fang Yu, dan seekor serangga beracun merangkak keluar dan merangkak ke tubuh Fang Yu. Ia ingin mengebor langsung ke kulit Fang Yu, tetapi gagal. Lalu ia merangkak ke arah telinga Fang Yu, mencoba mengebornya. Percayalah, bergabung dengan kami adalah pilihan terbaik. Di bawah kepemimpinan Raja, kalian bisa mendapatkan semua yang kalian inginkan. Suara serak itu melanjutkan. Tidak, aku tidak ingin berdiam di dalam kegelapan bawah tanah sepanjang waktu, kata Fang Yu. Jangan khawatir, dalam waktu dekat, kita semua akan meninggalkan dunia bawah tanah dan kembali ke permukaan. Saat itu, kita akan menjadi raja di permukaan, kata pihak lain dengan penuh semangat. Kembali dari tanah, mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata ini. Pada saat ini, serangga beracun itu telah merangkak ke telinga Fang Yu dan hendak mengebornya. Pada saat ini, seluruh tubuh Fang Yu dipenuhi dengan cahaya kemasan. Mendesis. Dalam sekejap, serangga beracun itu menguap menjadi gumpalan asap putih. Sepertinya kau ingin memilih jalan kedua, lalu mati, kata pihak lainnya dengan dingin. Sambil berbicara, tangannya mencubit leher Fang Yu mulai mengerahkan kekuatan. Di bawah kekuatan cengkeraman yang luar biasa ini, belum lagi tulang leher manusia, bahkan baja kemungkinan besar akan hancur. Namun Fang Yu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan ekspresi tenang dan bahkan senyum sinis. Bagaimana ini mungkin? Cakar iblis dalam kegelapan itu terkejut dan meningkatkan kekuatan tangan yang mencubit leher Fang Yu hingga ke titik ekstrim. Namun meski begitu, Fang Yu tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Tidak tahu, selamat tinggal. Fang Yu mengangkat sudut mulutnya dan melangkah maju. Retakan. Keempat lengannya yang mencengkeram erat anggota tubuh Fang Yu tidak mampu menahan kekuatan dahsyat Fang Yu dan hancur berkeping-keping.
Fang Yu mengulurkan tangannya lagi dan mematahkan lengan yang menjepit lehernya. Cakar iblis dalam kegelapan, jantungku berdebar kencang. Situasi saat ini telah melampaui harapannya. Ia selalu yakin bahwa kekuatan yang terkandung di masing-masing tangannya telah mencapai batasnya. Tidak ada manusia di bumi yang memiliki kekuatan yang dapat mengalahkannya. Tetapi situasi saat ini membuatnya tercengang. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa tubuh dan kekuatan manusia bisa sekuat itu. Mudah sekali melumpuhkan kelima tangannya. Hati iblis menjadi hancur. Namun Raja Abadi tidak memberinya instruksi apapun. Dengan kata lain, dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Dia hanya bisa menghadapi Fang Yu dengan gigih. Setelah kelima lengannya patah, Fang Yu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu telah menyeretku ke sini, mengapa kamu masih bersembunyi? Setidaknya kamu harus bertemu denganku, kan?" Begitu Fang Yu selesai berbicara, beberapa lengan terentang dari tanah lagi. Lengannya bergerak sangat cepat, dan sebuah lubang hitam terbuka di telapak tangannya. Berbagai senjata tajam muncul darinya dan menusuk berbagai bagian tubuh Fang Yu yang mematikan. Ekspresi wajah Fang Yu kosong, dan semburan energi sejati tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Boom! Tangan ini hancur berkeping-keping dalam sekejap. "Karena kamu tidak keluar, aku akan mengambil inisiatif untuk mencarimu," kata Fang Yu dingin, melepaskan kekuatan kesadaran spiritualnya. Hanya dalam 2 detik, dia mengunci posisi lawan. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan meledakkan bola energi sejati ke arah depan. Boom! Dinding batu di lokasi itu retak akibat ledakan. Fang Yu menghindar dan menyerbu ke depan. Dalam kesadaran spiritualnya, dia dapat melihat sosok yang menyerupai laba-laba di depannya. Bagian tengahnya adalah badan, dan pada badan tersebut terdapat tangan dengan ukuran yang berbeda-beda. Beberapa tangan itu ditancapkan ke tanah, sementara yang lainnya melayang di udara. Lokasinya telah ditemukan. Menghadapi Fang Yu yang menyerbu ke arahnya, Demon Claw panik dan segera mengulurkan lebih dari segeming tangan. Di antara mereka, beberapa tangan memegang senjata tajam dan menusuk Fang Yu, sementara tangan lainnya melantunkan mantra sihir. Gelombang aura mengerikan menyebar, dan lubang hitam muncul di telapak beberapa tangan, memuntahkan energi yang sangat kuat. Boom! Fang Yu terkena beberapa energi, yang menimbulkan suara tumpul. Sarang itu tampak runtuh, dan batu-batu di atasnya mulai berjatuhan dan hancur. Di bawah serangan tingkat ini, Fang Yu tetap tidak terpengaruh. Dia bergegas maju dan tiba di depan cakar iblis. "Sungguh membuang-buang waktu jika aku tidak melihat raja yang kusebutkan setelah sekian lama." Fang Yu berkata dingin, sambil mengepalkan tangan kanannya. Bas! Tinju Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, nafas suci terpancar. Merasakan nafas ini, cakar iblis itu menjerit. Dia bahkan mengabaikan instruksi Raja Abadi, dia hanya ingin melarikan diri. Sebagai makhluk bawah tanah, rasa takutnya terhadap kekuatan ilahi datang dari kedalaman jiwanya. "Lari, atau kau akan mati." Sebagai salah satu anggota Immortals, Demon Claw tidak pernah menyangka kalau suatu hari dirinya akan begitu takut dengan kematian. Sementara iblis itu panik, tangan kanan Fang Yu sudah melayangkan pukulan. Tinju itu menyapu udara, bahkan ruang pun tidak mampu menahan tekanan, menyebabkan ledakan-ledakan. Setan itu tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Dia tidak bisa lari. Naluri untuk bertahan hidup membuat semua tangan di tubuh iblis bersatu, membungkus tubuh iblis untuk membentuk perisai pertahanan alami. Tinju Fang Yu menghantam perisai pelindung yang dibentuk oleh lengan yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Hampir dalam sekejap, lengan yang saling tumpang tindih ini patah. Tubuh cakar iblis dilindungi di tengahnya langsung dimusnahkan oleh kekuatan suci, dan bahkan tidak sempat berteriak. Di depan Fang Yu ada dinding batu, dan di belakang dinding batu itu ada tanah tak berujung. Namun, kekuatan pukulan Fang Yu langsung menghancurkan dinding batu dan meledakkan lorong besar di tanah di belakangnya. Seluruh bagian bawah tanah tampak berguncang, kerikil dan debu beterbangan di mana-mana. Sarang tempat Fang Yu berada akan runtuh. Fang Yu berdiri di sana, tanpa ekspresi. Apakah ada orang lain yang datang? Tetapi saat ini, selain dari runtuhan yang berjatuhan, tidak ada pergerakan lain di sekitarnya. Dalam situasi ini, tidak akan ada makhluk hidup lain yang muncul. Fang Yu merasa sedikit menyesal karena tidak bertemu dengan yang disebut Raja Tertinggi. Tetapi dia tidak mempunyai pilihan lain saat ini dan hanya bisa meninggalkan bawah tanah. Fang Yu bergerak dan cepat bangkit di sepanjang lubang tempat ia terjatuh sebelumnya. Di tanah, Nita dan kelompoknya, yang hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Apa yang terjadi? Mengapa gempa bumi tiba-tiba terjadi? Wajah Maron sedikit berubah. Nita mengerutkan kening, tiba-tiba menyadari sesuatu, berbalik dan melihat pintu masuk gua tidak jauh dari sana. "Nita, apa sebenarnya?" tanya Maron. "Seseorang sedang datang, tepat di pintu masuk gua," Nita berkata dengan ekspresi serius. Seseorang datang, wajah Maron sedikit berubah. Beberapa detik kemudian, dia juga merasakan napas yang berbeda,
tepat di bawah tanah di depannya. Sekitar 5 detik kemudian, sebuah sosok muncul dari gua dan berdiri tegak di tanah. Itu Fang Yu. Ketika Gemi melihat Fang Yu, dia tertegun sejenak, lalu dia bereaksi, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, dan dia berlari ke arah Fang Yu. Fang Yu, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku hanya jalan-jalan di bawah tanah saja, kata Fang Yu. Lucy tersadar dan melangkah maju dengan cepat. Tuan Fang, saya senang Anda baik-baik saja. Kami baru saja akan menghubungi asosiasi bela diri untuk mencari keberadaan Anda. Lucy berkata dengan heran. Fang Yu tidak berbicara, tetapi menatap saudara-saudari Ye di depannya. Maron dan Nita juga menatap Fang Yu. Tidak ada satupun bekas luka di tubuhmu. Maron menatap Fang Yu dengan sedikit keheranan di matanya. Dia tidak menyangka Fang Yu yang terseret jauh ke dalam tanah, bisa kembali ke permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Awalnya dia mengira Fang Yu dalam bahaya besar. Tepat saat Maron berpikir, Nita berjalan menuju Fang Yu dan berhenti di depan Fang Yu. Itulah orang yang aku cari. Nita mengangkat kepalanya sedikit, menatap Fang Yu, matanya yang indah menunjukkan sedikit kegembiraan, dan berkata. Di dalam gua terdalam di bawah tanah, bayangan hitam besar meraung. Di depannya, berdiri sesosok tubuh yang gemetar, dialah Surti yang lolos dari tanah. Apapun cara yang kita gunakan, berapapun biayanya, kita harus menyingkirkan orang ini. Kalau tidak, kekuatan yang dimilikinya akan menjadi hambatan terbesar bagi kita para dewa untuk kembali ke tanah. Kata Raja Dewa dengan marah. Bab 374, Sang Pencari. Fang Yu menatap Nita di depannya, sedikit mengernyit, dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Kamu, Nita melirik orang-orang di kedua sisi dan berkata, bisakah saya berbicara dengan Tuan Fang sendirian? Lucy merasa sedikit tidak nyaman, namun tetap mengangguk, meraih tangan Gemi dan berjalan ke samping. Nita memandang Maron yang masih berdiri di samping. Maron akhirnya bereaksi dan bertanya, aku ingin pergi juga. Ya, Nita menjawab dengan tegas. Tapi, baiklah. Maron menatap Fang Yu dengan sedikit khawatir, lalu berbalik dan pergi. Hanya Nita dan Fang Yu yang tersisa. Katakan saja padaku apa yang terjadi, kata Fang Yu dengan tenang. Nita berjalan ke sisi Fang Yu, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berbisik, Tuan Fang, Anda memiliki kekuatan naga, kan? Mendengar ini, mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia berbalik untuk melihat Nita. Senyum tipis muncul di wajah halus Nita. Reaksi Anda memberitahu saya bahwa ini adalah kebenaran. Benar sekali, lalu kenapa? Tanya Fang Yu. Nita sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan bagaimana cara mengungkapkannya. Setelah beberapa saat, alisnya mengendur dan dia berkata dengan lembut, Tuan Fang, apakah Anda bersedia membantu saya? Aku tidak mengenalmu, mengapa aku harus membantumu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Nita tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kamu benar, kalau begitu. Kita bisa membuat kesepakatan. Apapun yang Anda minta, keluarga Ye akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Sedangkan untuk keluarga Ye, yang kami butuhkan hanyalah Tuan Fang menunjukkan kekuatan naga Anda sehingga kami bisa. Sebelum Nita bisa menyelesaikan kata-katanya, ponsel di saku celana Fang Yu bergetar. Telepon itu dari Livia. Fang Yu, kakak perempuan Gemi dan aku sudah kembali ke apartemen. Di mana kau dan Gemi? Tanya Livia. Saya baru saja selesai makan malam dan sedang berjalan-jalan di luar, jawab Fang Yu. Kakak perempuan Gemi sangat ingin bertemu Gemi, sebaiknya kamu segera membawanya kembali. Kata Livia. Baiklah. Fang Yu melirik Nita dan menutup telepon. Tuan Fang, Nita ingin melanjutkan berbicara. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Mengenai transaksi yang kau sebutkan, sebenarnya aku tidak begitu tertarik karena tidak ada yang kuinginkan. Setelah mengatakan itu, Fang Yu melangkah maju. Nita tidak mencoba membujuk Fang Yu untuk tetap tinggal, tetapi hanya melihatnya pergi dengan tenang. Fang Yu berdiri di depan Gemi dan berkata kepada Gemi, kakak perempuanmu ada di sini, ayo kembali. Kakak senior ada di sini. Gemi melompat dengan gembira, berlari ke arah Fang Yu dalam 2 atau 3 langkah, menoleh ke Lucy dan berkata, kakak Lucy, aku kembali dulu. Baiklah, sampai jumpa lain waktu. Lucy menunjukkan senyum manis dan melambaikan tangan lembut ke arah Gemi. Lucy menatap Fang Yu lagi, namun tidak menyangka bahwa Fang Yu sudah berbalik dan pergi. Wah, kayu yang bagus. Tapi kelihatannya lebih menarik kalau begini. Lucy menatap punggung Fang Yu yang menjauh, matanya yang indah merenungkan apa yang sedang dipikirkannya. Di sisi lain, Maron melihat Fang Yu pergi dan segera berjalan kembali ke Nita. Bagaimana? Tanya Maron. Nita menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Percakapan antara keduanya begitu singkat sehingga Maron tahu kemungkinan besar itu akan berakhir dengan kegagalan. Anak ini benar-benar sombong. Aku benar-benar ingin memberinya pelajaran. Maron berkata dengan marah. Kakak, umurmu sudah hampir 30 tahun, mengapa kamu tidak bisa bersikap lebih dewasa? Kata Nita sambil mengerutkan kening. Maron tercekat oleh ini dan wajahnya memerah. Dia berkata, aku
aku tidak kekanak-kanakan. Aku hanya tidak menyukai Fang Yu. Lagi pula, perasaanmu hanya bertahan sesaat. Tidak pasti apakah orang ini benar-benar memiliki kekuatan naga. Menurutku, kau hanya berhayal. Naga-naga itu menghilang dari dunia puluhan ribu tahun yang lalu. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan seseorang yang memiliki kekuatan naga? Jika Anda bisa menemukannya hanya dengan menghadiri pesta koktail, maka itu tidak ada gunanya. Keluarga Ye kami telah mencarinya selama beberapa generasi, bagaimana kami bisa menemukannya dengan mudah? Maron mengoceh tiada henti, namun sorot mata indah Nita tampak sangat tegas. Dia mempercayai perasaannya, meski hanya sesaat. Fang Yu benar-benar memiliki kekuatan naga suci. Fang Yu, itu dia, orang yang selama ini dicari keluarga Ye. Fang Yu membawa Gemi kembali ke apartemen. Begitu membuka pintu, aku melihat Livia dan Ruolan sedang duduk di sofa. Ruolan memegang segelas air matang dan meminumnya perlahan. Kakak senior. Gemi sangat gembira dan berlari ke Ruolan dan memeluknya. Ruolan merasa lega melihat Gemi aman dan sehat. Dia memeluk Gemi dan tersenyum lega. Tetapi ketika dia melihat Fang Yu masuk, Ruolan tampak bingung. Kakak senior, nama asli Dao Tian adalah Fang Yu. Ini adalah wajah aslinya. Apa yang kamu lihat sebelumnya adalah penampilannya yang menyamar. Gemi menjelaskan. Fang Yu. Ruolan merasa sepertinya dia pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Menatap Fang Yu di depannya, mata Ruolan penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa wajah asli Dao Tian yang kuat itu begitu muda, tampak berusia kurang dari 20 tahun, dan dia dan Gemi tampak seperti sepasang saudara kandung ketika berjalan bersama. Kakak senior, di mana guru? Mengapa dia tidak ikut denganmu? Gemi tiba-tiba menyadari hal ini dan mendongak serta bertanya. Tuan, terluka sedikit, jadi saya mengirimnya ke rumah sakit untuk dirawat. Jawab Ruolan. Apakah lukanya serius? Tanya Gemi dengan ekspresi berubah. Jangan khawatir, ini bukan cedera serius. Dia seharusnya bisa pulih setelah beberapa hari pemulihan, kata Ruolan sambil membelai rambut Gemi. Fang Yu berjalan ke sofa dan duduk di sebelah Livia. Livia melirik Fang Yu dan bertanya, kenapa kamu bisa kembali ke Nandus secepat ini? Butuh waktu setidaknya 3 jam untuk naik kereta cepat. Kau tidak akan mengerti sekalipun aku memberitahumu, kata Fang Yu. Kamu, lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu untuk saat ini. Aku akan menghapus riasanku. Sungguh tidak nyaman memiliki wajah jelek seperti ini sepanjang hari. Livia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Ruolan menatap Fang Yu di depannya, matanya masih dipenuhi keterkejutan. Setan bertopeng yang telah membuat semua prajurit yang hadir ketakutan dapat diatasi dengan mudah oleh Fang Yu. Selama proses ini, setan bahkan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terlalu kuat. Tetapi orang yang kuat seperti itu masih sangat muda dan tinggal di sebuah apartemen di kota yang ramai. Ini tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran seorang pria kuat di benak Ruolan. Seorang pria kuat seperti Fang Yu seharusnya tinggal di pegunungan yang dalam dan hutan tua, dengan rambut dan janggut putih, dan penampilan yang abadi. Dia tidak akan muncul di dunia dengan mudah, tetapi begitu dia muncul, dia akan menimbulkan sensasi di dunia. Apakah ada yang ingin kau tanyakan? Fang Yu menatap Ruolan dan bertanya. Tidak, tidak ada apa-apa. Ruolan segera meninggalkan tempat itu, tidak berani menatap Fang Yu lagi. Setelah mengetahui kekuatan Fang Yu, dia tidak berani lagi memperlakukan Fang Yu dengan santai seperti sebelumnya. Orang yang kuat pada level ini seharusnya dihormati kemanapun ia pergi. Apakah terjadi sesuatu di pegunungan api setelah aku pergi? Fang Yu bertanya, sambil bersandar di sofa. Tidak terjadi apa-apa. Beberapa prajurit bahkan mencoba memanjat gunung berapi itu dan menemukan bahwa tekanan yang awalnya ada di sekitar gunung berapi itu telah menghilang. Setelah menemukan ini, mereka mengira bahwa warisan di gunung berapi itu telah diambil, lalu mereka pergi. Kata Ruolan. Ya, Fang Yu mengangguk sambil sedikit mengernyit. Dia memikirkan seseorang. Teller. Sebelum Fang Yu memasuki dunia kecil Taoist Wuji, Teller bertarung dengan iblis untuk memperebutkan kesempatan memasuki dunia kecil tersebut. Pada saat Fang Yu meninggalkan dunia kecil dan keluar untuk melawan iblis, Teller telah menghilang. Melarikan diri. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Fang Yu sangat tertarik pada Teller. Ada aura aneh tentangnya. Sulit untuk menjelaskan apa yang aneh tentang hal itu, tetapi ada keanehan yang tidak dapat dijelaskan namun jelas. Saat bertarung dengan Teller di puncak gunung berapi ketujuh, Fang Yu ingin mengeluarkan semua kartu truf Teller untuk melihat kartu apa yang dimilikinya. Namun dalam pertarungan itu, selain dari 2 cincin dan kekuatan mayat hidup, Teller tidak menampilkan banyak sihir atau keterampilan tubuh yang dapat membuktikan identitasnya. Kemudian, ketika Teller bertarung dengan pria bertopeng itu, Fang Yu juga menonton dengan tenang, tetapi dia tetap tidak menemukan banyak hal. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa Teller tidak semudah kelihatannya. Kekuatan sejatinya jauh melampaui master bela diri rata-rata dan mendekati tingkatan orang suci bela diri. Bab 375, Teller yang kejam. Huai Bei, keluarga Chen. Ketika Teller kembali ke rumah keluarga Chen, ia bertemu ayahnya, Barta, kepala keluarga Chen.
Teller, kamu kembali. Barta berkata dengan heran, bagaimana ini? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Barta memperhatikan bahwa wajah Teller sedikit pucat, dan pakaiannya robek dan berlumuran darah. Wajah Barta langsung berubah, dan dia bertanya dengan gugup, Teller, kamu baik-baik saja? Teller memancarkan aura dingin dan menjawab, saya baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Teller ingin berbalik dan pergi. Pada saat ini, ibunya, Lori, juga datang dari belakang dan juga memperhatikan luka-luka Teller. Teller, Lori melangkah maju dengan wajah pucat. Setelah melihat luka di tubuh Teller, mata Lori memerah dan dia berkata, Teller, siapa yang menyakitimu seperti ini? Ayo kita pergi ke rumah sakit dan menyembuhkan lukanya. Sebelum Lori bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan hawa dingin keluar dari tubuh Teller. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki Lori dan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Lori menggigil dan menatap Teller di depannya dengan wajah pucat. Pada saat ini, wajah Teller tampak dingin, dan kulitnya agak gelap. Dia memancarkan aura menyeramkan di sekujur tubuhnya. Sebagai manusia biasa, Lori tidak tahan dengan nafas seperti itu. Dia gemetar sesaat dan hampir jatuh ke tanah. Barta melangkah maju, memeluk Lori, dan berkata dengan ekspresi tidak senang, Teller. Apa yang kamu lakukan? Teller melirik Barta dan berkata dengan dingin, minggir. Tatapan mata pembunuh itu membuat jantung Barta berdebar kencang dan kakinya lemas. Jika wajahnya tidak berubah, Barta bahkan akan berpikir bahwa orang di depannya bukanlah putranya, Teller. Aku akan mengatakannya lagi, minggirlah. Suara Teller menjadi sedikit lebih berat. Barta gemetar seluruh tubuhnya, dan mundur 2 langkah sambil memegangi Lori untuk memberi jalan. Teller bahkan tidak melihat pasangan itu dan berjalan lurus ke depan. Barta dan Lori menatap kepergian Teller. Lori tidak menangis sampai Teller menghilang dari pandangannya. Dia menoleh ke arah Barta dan berseru, Teller tidak seperti ini sebelumnya. Ini bukan Teller. Wajah Barta tampak sangat jelek. Dia juga merasa bahwa seiring bertambahnya usia, Teller menjadi semakin tidak dikenalnya. Terutama setelah Teller kembali dari perjalanan ke daerah gurun barat terakhir kali, perasaan aneh ini menjadi lebih jelas. Baik aura di tubuhnya maupun nada suaranya menjadi berbeda. Meskipun Teller tampak sedikit dingin di masa lalu, setidaknya dia tetap menjaga rasa hormat terhadap pasangan itu. Tetapi dalam 2 pertemuan terakhir, Teller terlihat sangat dingin, bahkan sedikit seperti musuh. Barta, mengapa Teller kita menjadi seperti ini? Lori bertanya dengan sedih. Kekuatan Teller memang semakin kuat dan kuat, bahkan melampaui semua prajurit dalam keluarga. Secara logika, sebagai orang tua, mereka seharusnya senang. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah putranya sendiri. Lori merasa patah hati karena putranya sendiri seperti orang asing baginya. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka Teller kembali ke keadaan biasa-biasa saja sebelum berusia 15 tahun. Setidaknya saat itu, Teller masih seperti anak normal, tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Hah? Tepat saat Lori menangis, Patwa Chen berjalan keluar dari halaman sebelah dan mendesah panjang. Dia perlahan berjalan ke arah Barta dan istrinya dan berkata, Teller sudah kembali. Bagaimana keadaannya? Saya melihat pakaiannya robek dan berlumuran darah, dan sekilas saya tahu bahwa dia menderita banyak luka. Jadi kami mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepadanya, tetapi kami tidak menyangka bahwa dia akan. Wajah Barta tampak muram dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah dia banyak terluka? Sepertinya perjalanan ke Gunung Api tidak mulus. Bahkan jika keadaan tidak berjalan baik, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada kita, kan? Kita adalah orang tuanya. Barta tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan mata merah. Tuan Tua Chen memandang Barta, ragu-ragu apakah akan mengatakan yang sebenarnya kepada Barta dan istrinya. Teller yang asli meninggal pada usia 15 tahun. Teller yang sekarang dirasuki oleh makhluk yang kuat, itulah sebabnya dia begitu acuh tak acuh terhadap mereka. Masalah ini telah disembunyikan dari Barta dan istrinya selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah diungkapkan selama periode ini. Jika mereka membicarakannya sekarang, Barta dan istrinya mungkin tidak akan sanggup menanggung pukulannya, terutama Lori. Dia sangat mencintai kedua putranya. Jika dia diberitahu bahwa Teller yang asli sudah mati, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang gila. Setelah memikirkannya sejenak, Tuan Chen menyimpan kata-katanya di dalam hatinya dan tidak mengatakannya keras-keras. Teller sedang dalam masa sulit akhir-akhir ini dan suasana hatinya sedang buruk. Jangan memancingnya, kata Tuan Tua Chen dengan suara yang dalam. Memprovokasinya, apakah ini bisa disebut memprovokasi? Kami hanya peduli padanya, aku. Barta membantah dengan wajah muram. Baiklah, karena Teller tidak suka dengan perhatianmu padanya, maka sebaiknya kau berhenti melakukan ini. Tuan Tua Chen berkata dengan nada lebih berat. Barta menutup mulutnya dan berhenti berbicara, wajahnya terlihat sangat jelek. Lori terus menyeka air matanya. Tuan Chen merasa sangat tidak nyaman ketika melihat mereka seperti ini. Namun Tuan Chen tidak berdaya. Teller yang asli sudah mati. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan dan tidak ada yang bisa mengubahnya.
Sekarang ada seorang pria kuat yang tinggal di rumah Teller, dan dia telah menjadikan Teller sebagai orang berbakat nomor satu di Huaibei, yang telah sangat meningkatkan status keluarga Chen. Ini adalah hal yang hebat bagi keluarga Chen. Terutama sekarang setelah keluarga Zheng runtuh, keluarga Chen punya peluang besar untuk naik ke puncak. Dalam situasi ini, Teller tidak boleh tersinggung. Jika tidak, mengingat kepribadian pihak lain, akan normal baginya untuk meninggalkan keluarga Chen secara langsung. Jika Teller meninggalkan keluarga Chen akan jatuh ke dasar sejak saat itu. Ini adalah situasi yang benar-benar tidak ingin dilihat oleh Tuan Chen. Kalian berdua sebaiknya kembali ke kamar dan beristirahat. Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah mengatakan ini, Tuan Chen berbalik dan pergi, sambil bersandar pada kruknya. Di lantai 3, kamar Teller. Sialan, sialan. Mata Teller merah dan semburan energi hitam terpancar dari tubuhnya. Setelah mengalami kegagalan di Gunung Berapi, kemarahan di dalam hatinya tumbuh semakin kuat, hampir sampai pada titik di mana ia tidak bisa lagi menahannya. Baru saja, dia bertemu Barta dan istrinya di halaman, dan dia bahkan ingin membunuh pasangan itu. Kalau saja dia masih punya kewarasan, dia pasti sudah melakukannya. Kemarahan yang menumpuk di dadanya membuat Teller merasa sangat tidak nyaman. Begitu dia menutup matanya, dia akan teringat pada pria bertopeng dan Daotian sialan itu. Warisan Taois Wuji yang selama ini dicarinya, hilang begitu saja. Ini kesempatannya, kesempatan untuk dia, yang terlahir kembali. Sebagai orang yang terlahir kembali, Teller percaya bahwa keberuntungannya jauh lebih kuat daripada siapapun di dunia. Namun, hal semacam ini telah terjadi 2 kali berturut-turut hanya dalam beberapa bulan. Pembuluh darah spiritual di Gunung Baichuan dan Taois Wuji di Gunung Lian. Mereka semua dibawa pergi. 2 orang yang mengambil kesempatannya bernama Fang Yu dan Daotian. Kedua orang ini telah meninggalkan bekas di hati Teller. Dia harus membunuh kedua orang ini dan mengambil kembali kesempatan yang seharusnya menjadi miliknya. Biarkan keberuntungannya kembali seperti semula. Ah! Permusuhan terus meningkat, mata Teller merah, dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia ingin membunuh seseorang. Hanya pembunuhan yang dapat meredakan amarah dalam hatinya. Teller tahu betul bahwa ini bukan keadaan normal. Dulu, sekalipun dia marah, dia tidak akan kehilangan akal. Tetapi sejak dia mendapatkan topeng mayat hidup dan memakainya, Teller tidak bisa lagi mengendalikan kekerasannya. Inilah efek samping yang ditimbulkan oleh Andit Mas padanya. Di kehidupan sebelumnya, siapapun yang memperoleh topeng orang mati tidak akan bisa lepas dari serangan baliknya. Teller tahu bahwa jika dia tidak dapat menahan serangan balasan ini, dia akan segera menjadi boneka yang haus darah. Kamu harus tenang, kamu harus tenang. Teller menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan memaksa dirinya menahan amarah di dadanya. Setelah lebih dari 10 detik, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Aku tidak bisa tinggal di keluarga Chen untuk saat ini, dan lebih baik tidak menemui siapapun. Aku harus mencari tempat untuk mundur dan menerobos ke tahap Nas Chen Sol terlebih dahulu. Setelah aku mencapai tahap Nas Chen Sol, aku akan bisa mengendalikan Andit Mas dengan lebih baik. Setelah itu, aku akan mengambil kembali cincin roh halus, dan membalas dendam pada Fang Yu dan Dao Tian. Saat Teller tengah berpikir, wajah hantu yang terbentuk dari udara hitam perlahan muncul di belakangnya, memperlihatkan senyuman yang menakutkan. Bersambung.